Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 9. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 9. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, sejak Rudeus kenal sama Silent, Rudeus tuh menjadi jarang melakukan eksperimen dengan Sylphie. Rudeus lebih sering menghabiskan waktunya bersama dengan Silent. Sylphie tuh biasanya, dia tuh nggak ada rasa cemburu walaupun Rudeus tuh deket sama banyak cewek. Tapi entah kenapa, ketika Rudeus deket dengan Silent, Sylphie ini menjadi cemburu. Sylphie di sini tuh takut kehilangan Rudeus. Sylphie pun berpikir kalau dia tuh harus segera ngasih tahu kalau Fitz adalah dia. Rudeus saat ini selalu latihan, tapi kali ini terkadang bodyguard tuh ngasih nasihat ke dia. Oh ya, bodyguard ini sekarang tuh sekolah di akademi, makanya ada bodyguard di sini. Nah, bodyguard itu di sini ngasih nasihat kepada Rudeus. Rudeus tuh harus nyembunyiin aura pertarungannya. Ketika dijelasin, Rudeus pun nyoba nyembunyiin aura pertarungan, tapi ternyata dia tuh nggak bisa. Buddy di sini hanya tertawa. Buddy bilang kalau Laples juga nggak bisa nyembunyiin aura pertarungan. Rudeus dan Buddy di sini diskusi tentang Laples. Rudeus tuh tertarik mau belajar cara bertarung dari Laples, tapi Buddy bilang sebaiknya jangan dilakuin. Kalau Rudeus mencoba menjadi seperti Laples, takutnya tubuh Rudeus tuh nggak kuat dan malah hancur. Rudeus juga di sini nanya tentang obat yang bisa nyembuhin penyakit sosis Rudeus yang nggak bisa berdiri. Buddy bilang kalau masalah itu dia tuh nggak tahu. Saat ini ketika sekolah, lebih tepatnya ketika makan, sebenarnya Rudeus ini suka membuat ruangan makan sendiri pakai sihir bumi miliknya. Tapi dia tuh selalu ditegur sama wakil kepala sekolah, makanya dia tuh nggak lagi buat ruang makanan sendiri. Dan akhirnya dia pun mutusin untuk makan di tempat makan sekolah. Ketika sampai di ruang makan, para siswa tuh menghindari Rudeus. Rudeus tuh benar-benar ditakuti di sekolah. Rudeus dianggap sebagai penguasa sekolah karena dia terlalu kuat. Selain Rudeus, ada juga yang dihindari para siswa, yaitu bodyguard. Rudeus saat ini melihat bodyguard lagi makan sendirian. Rudeus dan yang lainnya pun makan bareng bodyguard. Di sini, Juliet tuh terlihat tertarik sama minumannya bodyguard. Buddy tahu kalau para dwarf tuh suka minum alkohol. Buddy pun ngasih bir kepada Juliet. Rudeus dan yang lainnya saat ini tuh makan sambil ngobrol. Saat ini, Rudeus menuju kelas berikutnya. Dia dan kedua putri Beastman saat ini lagi ngobrolin tentang kekuatan sihir. Di sore harinya, Rudeus tuh selalu datang ke laboratorium milik Silent. Rudeus membantu Silent dalam eksperimennya terhadap sihir pemanggilan. Silent tuh butuh mana besar untuk melakukan eksperimen itu, makanya Rudeus tuh diminta untuk bantu dia dalam eksperimennya. Di sini diketahui juga, ternyata Silent tuh lagi belajar untuk memanggil manusia yang ada di bumi untuk pergi ke Isekai. Kalau eksperimennya tuh berjalan dengan lancar, maka kemungkinan Silent tuh bisa pulang ke bumi. Rudeus di sini membantu Silent. Alasannya karena dia tuh mau belajar tentang sihir pemanggilan, makanya dia tuh mau ikut eksperimennya. Gak lama datanglah Fitz. Rudeus tuh ngerasa kalau Fitz akhir-akhir ini dia tuh terlihat seperti sangat suram. Fitz bilang kalau kali ini dia tuh nggak berguna karena nggak bisa bantu Rudeus. Mana Fitz tuh nggak banyak, jadi nggak bisa ikut bantu Rudeus dalam sebuah eksperimen milik Silent. Rudeus di sini menghibur Fitz. Rudeus bilang kalau dia tuh tetap butuh Fitz. Ketika matahari terbenam, Fitz dan Rudeus pun pulang ke asrama. Di sini Fitz cerita kalau sekarang para cewek tuh banyak yang tertarik sama Rudeus. Itu semua karena Linnea dan Pursena, mereka tuh bilang kalau Rudeus tuh adalah orang yang baik. Rudeus tuh nggak pernah menindas yang lemah. Rudeus hanya melawan yang kuat. Sejak saat itu, para gadis tuh mulai kagum sama Rudeus. Rudeus ini punya kekuatan yang luar biasa, tapi Rudeus tuh nggak pernah pakai kekuatannya untuk menindas orang. Para gadis juga ingat ketika Rudeus tuh dituduh mencuri celana dalam.
Saat itu, harusnya Rudius tuh bisa menghajar semua orang. Tapi Rudius tuh hanya pasrah nggak pakai kekuatannya. Itu artinya, Rudius emang pria sejati yang nggak pernah menindas yang lemah. Di malam harinya, Rudius ini ngajarin Juliet cara buat patung. Juliet ini sangat cepat paham dengan ajarannya Rudius. Sebelum tidur, Rudius tuh membaca buku yang dikasih sama Silent. Rudius masih pengen belajar tentang sihir pemanggilan. Saat ini musim dingin, salju turun dan kota pun tertutup sama salju. Rudius juga saat ini dapat surat dari sahabatnya yaitu Soldat. Ternyata Soldat tuh saat ini ada di kota Akademi. Soldat mau mengikuti pertemuan yang penting, makanya dia tuh terpaksa jauh-jauh harus datang ke negara Ranoa. Soldat tuh di sini ngajak ketemuan. Rudius pun membawa Elinalis dan Cliff. Di sini diketahui juga, ternyata Cliff tuh berjuang ngelakuin banyak penelitian demi menghilangkan kutukannya Elinalis. Cliff juga minta bantuan Rudius untuk ngasih info tentang kutukan. Rudius ngasih tahu bahwa di masa lalu Laples tuh pernah mentransfer kutukannya ke beberapa benda miliknya, dan benda-benda itu dia kasih kepada Rasuper. Rasuper yang dapat senjata kutukan, mereka tuh nggak bisa ngendaliin itu, dan akhirnya mereka tuh kehilangan kendali. Sejak saat itu, Rasuper dikenal sebagai ras pembunuh. Cliff di sini kaget mendengar hal itu, tapi bagi Cliff itu adalah salah satu info yang bisa berguna. Saat ini, Soldat, Rudius, dan yang lainnya, mereka tuh mengobrol. Soldat di sini terkejut karena ternyata Elinalis tuh bakal menikah. Soldat tuh nyangkanya kalau Elinalis bakal selalu menjadi pelacur. Cliff di sini marah mendengar perkataan dari Soldat, tapi Elinalis tuh menghentikan Cliff. Soldat juga di sini cerita tentang petualangan miliknya. Tapi nggak lama, ternyata Soldat tuh dipanggil lagi untuk rapat lanjutan. Soldat pun berpisah dengan Rudius. Elinalis di sini tuh pengen ngajarin Cliff tentang caranya menjadi petualang. Cliff tuh harus bisa bertarung secara berkelompok. Setelah itu Elinalis dan Rudius pun berpisah. Rudius saat ini pergi ke distrik perdagangan untuk lihat-lihat. Rudius melihat Fit dan Luke tuh lagi jalan berdua. Rudius pun menyapa mereka. Rudius di sini ngerasa kalau ada yang berbeda dengan Fitz. Penampilan Fitz juga terlihat berubah. Dia tuh saat ini nggak menatap Rudius. Rudius tuh sebenarnya penasaran, tapi karena nggak mau Fitz marah, Rudius pun akhirnya pergi dari Fitz dan Luke. Rudius saat ini mutusin untuk pergi ke perpustakaan. Ketika di sana, ternyata di sana tuh udah ada Fitz. Rudius kaget karena Fitz tuh udah selesai sama urusannya. Dan sekarang si Fit tuh udah normal kembali. Rudius di sini nanya, kenapa Fit tuh bertingkah aneh dan gak mau melihat Rudius sebelumnya. Fit bilang kalau dia tuh gak terbiasa ngobrol ketika lagi tugas jagain Ariel. Makanya dia tuh terlihat aneh dan canggung. Kali ini, Fit selalu muncul di pikirannya Rudius. Di sini Rudius tuh curiga kalau dia tuh punya kelainan seksual. Tapi walaupun gitu, Rudius tuh berharap kalau Fit tetap cewek. Rudius tuh nanya ke profesor tentang jenis kelamin dari Fit. Tapi profesor tuh menolak ngasih info tentang Fit. Karena gak jawab, Rudius pun nanya ke wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah tuh gak langsung jawab. Lebih tepatnya dia tuh mikir dulu. Dan mikirnya tuh lumayan lama. Setelah itu dia bilang kalau Fit adalah laki-laki. Setelah mendengar itu, Rudius pun akhirnya pergi. Rudius di sini masih nggak yakin sama jawaban dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah tuh mikir lama dulu cuma untuk ngasih tahu jenis kelamin dari Fitz. Makanya Rudius tuh nggak yakin sama wakil kepala sekolah. Ketika duduk di perpustakaan, Rudius saat ini masih terus mikirin tentang Fitz. Gak lama pundak Rudius tuh dipegang sehingga membuat Rudius tuh jadi kaget. Rudius makin kaget ketika ternyata Fitz yang memegangnya. Keseimbangan Rudius pun akhirnya jatuh. Fit di sini mau menahan Rudius, tapi pada akhirnya Fit jatuh di atas Rudius. Wajah mereka tuh saling bertemu dan memerah. Rudius di sini curiga kalau Fitz adalah perempuan, tapi Fitz di sini membantahnya. Saat memegang Fitz, Rudius tuh jadi terangsang dan sosisnya tuh berdiri. Rudius di sini menyadari kalau dia tuh cinta sama Fitz. Besoknya, Rudius tuh masih selalu mikirin tentang Fitz. 2 hari pun berlalu. Sejak kejadian itu, Rudius tuh gak ketemu sama Fitz. Rudius pun akhirnya memberanikan diri untuk nanyain tentang Fitz. Rudius di sini nanya kepada Luke. Ketika Rudius nanya tentang Fitz yang nyembunyiin rahasia, Luke di sini terlihat kesal karena Rudius tuh gak peka dan gak sadar. Setelah itu mereka pun berpisah. Saat ini, Rudius tuh mau menuju tempat Silent untuk lanjutin eksperimen. Dan ternyata di sana juga ada Fitz.
suasana pun jadi canggung. Silent di sini curiga kalau mereka berdua tuh lagi berantem, tapi hal itu dibantah sama Fitz. Mereka pun lanjutin eksperimennya. Biasanya mereka tuh bereksperimen sambil ngobrol, tapi sekarang semuanya tuh nggak ngobrol. Setelah eksperimen mereka pun berpisah. Saat ini di malam hari, Fitz, Ariel, dan Luke mereka tuh lagi diskusi. Mereka tuh diskusiin tentang Rudius yang mulai curiga sama Fitz. Ariel di sini nyaranin sebaiknya Fitz tuh segera mengaku kalau dia adalah Sylvie. Sylvie tuh di sini masih terlalu takut kalau misalkan Rudius tuh udah lupa sama dia. Selain itu, Sylvie juga nggak bisa ninggalin Ariel. Ariel bilang kalau Sylvie tuh udah banyak membantunya. Ariel bilang kalau Sylvie tuh adalah temannya. Jadi Sylvie gak perlu mengutamakan tujuannya Ariel. Sylvie harus mengutamakan keinginannya sendiri. Ariel tegasin kalau Sylvie tuh boleh egois. Dan hal itu bukanlah pengkhianatan terhadap Ariel. Alasannya karena Ariel lah yang menginginkan hal itu. Sylvie pun di sini bilang kalau dia tuh mau bersama Rudius. Ariel di sini senang karena Sylvie tuh udah jujur. Mereka semua pun di sini diskusi tentang gimana cara Sylvie tuh membuat Rudius ingat sama dia. Sylvie di sini ceritain beberapa kenangan masa lalunya bersama Rudius. Di sini Ariel tuh punya rencana dan dia menyuruh Luke untuk gak dengerin rencananya. Jadi hanya Sylvie lah yang mendengar rencana dari Ariel. Sylvie pun jalanin rencananya Ariel. Saat ini, Rudius lagi ngobrol sama Janoba, Badigadi, dan Julie. Ketika asik ngobrol, Fitz tuh menyapa Rudius. Fitz dan Rudius pun mereka pun pergi ngobrol berdua. Fitz di sini ngasih tahu kalau dia tuh punya sebuah permintaan. Fitz jelasin kalau Ariel tuh lagi bersaing sama seorang bangsawan dan Ariel tuh mau adu kuat pengawal. Untuk buktiin kalau Fitz lebih kuat, Ariel tuh meminta Fitz untuk bawain sebuah bunga yang tumbuh di tempat berbahaya. Karena hal itulah, Fitz tuh minta bantuan Rudius untuk sama-sama mengambil bunga itu. Rudius di sini dia paham. Rudius bilang daripada pergi ke tempat berbahaya, lebih baik beli bunga itu dari petualang. Bangsawan itu nggak mungkin tahu kalau bunga itu dibeli. Fitz di sini dia tuh sangat kaget dan dia bilang kalau itu adalah tindakan yang curang. Fitz gak mau curang. Rudius pun di sini setuju untuk bantu Fitz. Rudius bilang kalau dia tuh bakal nyewa beberapa petualang untuk duluan datang ke wilayah berbahaya tersebut. Setelah itu Fitz dan Rudius, mereka tuh bisa masuk ke wilayah itu dengan mudah. Fitz terkejut karena cara berpikir Rudius tuh benar-benar sangat efektif. Singkatnya, Rudius mempersiapkan segala hal untuk menuju hutan hujan es. Setelah udah siap, Fitz dan Rudius pun mereka pun akhirnya pergi ke sana. Salju di sana tuh terlihat sangat lebat dan bisa dibilang sangat berbahaya bagi mereka. Saat ini Fitz pakai kekuatan cincin yang dikasih sama Ariel. Seketika cuaca di sana tuh langsung berubah. Rudius heran karena tiba-tiba tuh muncul awan hujan. Rudius di sini dengan sigap, dia tuh mengangkat tangannya dan mau merubah cuacanya lagi. Tapi di sini Rudius heran karena awan itu ternyata nggak menghilang. Hujan deras pun akhirnya terjadi. Mereka semua pun meneduh di goa. Saat ini, Rudius tuh ngerasa kalau Fitz tuh bertingkah sangat aneh. Rudius juga ngerasain perubahan cuaca yang tiba-tiba baginya tuh terlihat sangat aneh. Rudius tahu ada seseorang yang telah mengubah cuaca. Walaupun dipikirkan, Rudius tuh masih nggak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Rudius pun saat ini buat api untuk ngeringin pakaian mereka. Rudius juga menyuruh Fitz untuk membuka semua bajunya dan mengeringkan bajunya. Rudius bilang kalau dia tuh bakal berbalik dan dia tuh gak akan melihat Fitz buka baju. Tapi ketika berbalik ke belakang cukup lama, Rudius gak mendengar suara orang yang sedang membuka pakaian. Rudius pun curiga dan dia pun melihat ke arah Fitz. Ternyata Fitz tuh masih belum buka bajunya dan dia tuh saat ini terlihat sangat pucat karena kedinginan. Rudius bilang kalau Fitz tuh harus buka baju dan ngeringin bajunya. Karena kalau enggak, Fitz bisa mati kedinginan. Fitz bilang kalau dia tuh nggak bisa buka bajunya sendiri. Rudius pun akhirnya membuka baju dari Fitz. Ketika membuka baju, Rudius tuh ngerasa seperti deja vu. Dia tuh ingat adegan saat ini terlihat sama seperti dia tuh bukain baju untuk Sylvie. Fitz saat ini cuma pakai bra dan celana dalam. Rudius juga di sini membuka kacamata dari Fitz. Di sini Rudius kaget ketika melihat wajah Fitz. Rudius nanya apakah Fitz adalah Sylvie. Sylvie di sini mengangguk. Sylvie di sini pun akhirnya memeluk Rudius. Sylvie memeluk Rudius sambil menangis. Sylvie bilang selama ini dia tuh selalu menunggu Rudius di desa.
Sylvia tuh udah berjuang sampai ke titik yang sekarang. Sylvia di sini bilang kalau dia tuh sangat mencintai Rudius. Sylvia tuh nggak mau kehilangan Rudius lagi. Rudius di sini hanya terdiam. Rudius tuh ngerasain perasaan hangat di hatinya. Rudius juga di sini bilang kalau dia tuh cinta sama Sylvia. Rudius pun mendekatkan wajahnya kepada Sylvia dan mereka pun berciuman. Di sini Rudius tuh mau melakukan hal itu. Sayangnya Rudius ini nggak ada keberanian untuk lanjut lebih jauh. Rudius tuh terlihat masih trauma. Karena nggak jadi gituan, Sylvia bilang kalau Rudius tuh nggak perlu ngerasa bersalah. Semuanya tuh salah dia karena dia tuh nggak seksi. Selain itu Sylvia juga punya dada yang kecil. Rudius bilang kalau bukan itu masalahnya. Rudius pun ceritain apa yang terjadi padanya selama 3 tahun terakhir. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Di sini terkadang Sylvia juga ngeluarin air mata terharu dan air mata bahagia. Intinya, mereka tuh saling cerita apa yang terjadi ketika mereka tuh diteleportasi. Sylvia juga cerita kalau yang terjadi sekarang tuh adalah rencana Ariel. Semuanya udah disetting sama Ariel supaya Sylvia tuh bisa mengungkapkan identitasnya kepada Rudius. Rudius juga di sini menjilat telinga Sylvia, dan ketika Sylvia mendesah, hal itu membuat sosis Rudius berdiri dan itu membuat Rudius tuh kaget karena tiba-tiba sosisnya bisa jadi keras. Rudius masih dalam tahap pemulihan, jadi dia tuh nggak mau buru-buru. Setelah 3 hari, mereka pun akhirnya sampai di kota lagi. Saat ini Sylvia tuh udah tahu semua cerita tentang Rudius, termasuk tentang Eris. Sylvia tuh sebenarnya agak cemburu ketika Rudius tuh ceritain tentang Eris. Tapi berkat Eris mencampakkan Rudius, akhirnya Sylvia tuh bisa bertemu sama Rudius. Sylvia tuh bersyukur karena hal itu. Saat ini Sylvia tuh ceritain apa yang terjadi kepada Ariel dan Luke. Ariel di sini agak kecewa karena Rudius tuh masih belum berani melakukan hal itu terhadap Sylvia. Luke di sini membela Rudius. Luke bilang wajar bagi Rudius tuh nggak berani ngelakuin itu kepada Sylvia. Rudius tuh udah lama sosisnya nggak bisa berdiri, jadi wajar kalau Rudius tuh masih sangat trauma. Ariel di sini minta maaf karena dia tuh nggak menyadari mental dari Rudius. Luke di sini bilang kalau dia tuh bakal bantu Sylvia supaya Sylvia bisa menyembuhkan trauma Rudius. Luke pun sementara pergi sebentar. Ketika Luke pergi, Ariel bilang kalau kemungkinan dia juga tahu cara untuk nyembuhin penyakitnya Rudius. Ariel di sini nyaranin supaya Sylvia tuh membuat Rudius mabuk sangat keras. Setelah itu Sylvia tuh bisa menggodanya. Luke di sini mendengar pembicaraan mereka berdua. Luke di sini tegasin keluarga bangsawan Notos Greyrat, mereka tuh nggak tertarik sama cewek berdada kecil. Jadi menggoda Rudius adalah hal yang sangat sulit bagi Sylvia. Luke juga di sini tegasin karena dia dari keluarga Notos, dia juga saat ini tuh nggak tertarik sama Sylvia karena dadanya kecil. Luke di sini ngasih botol yang berisi afrosidiak. Dengan botol itu, maka Rudius tuh bakal mudah terangsang. Sehingga jika Sylvia menggodanya, maka Rudius tuh pasti nggak tahan. Sylvia kaget karena Luke tuh ngasih obat yang sangat mahal. Sylvia di sini ngucapin terima kasih. Di malam hari, Sylvia tuh datang ke kamar Rudius dengan alasan mereka tuh harus merayakan reunian mereka. Mereka pun ngobrol sambil minum-minum. Sylvia juga di sini ngasih obat kepada Rudius. Rudius pun masukin obatnya ke alkohol dan dia meminumnya. Obatnya tuh ternyata berefek dan Rudius pun memeluk Sylvia. Singkatnya mereka pun melakukan hal itu. Ketika bangun dari tidurnya, Rudius gak nyangka kalau ternyata obatnya sangat manjur. Walaupun gitu, Rudius tuh ngerasa gak enak sama Sylvia karena dia melakukannya tuh agak kasar. Ketika Sylvia menyapa Rudius, Rudius di sini memeluk Sylvia. Rudius senang akhirnya dia tuh bisa sembuh dari penyakitnya. Oke, sekarang ada cerita dari sudut pandang Sylvia. Cerita ini adalah flashback dari awal Sylvia tuh bertemu sama Rudius di akademi. Ketika di akademi, Sylvia tuh udah mendengar rumor tentang orang yang dikenal Quagmire Rudius. Dan saat itu Sylvia yakin kalau itu adalah Rudius. Ketika mendengar kabar itu, Ariel di sini tertarik untuk merekrut Rudius. Sylvia di sini tentunya ngasih tahu kalau orang itu adalah Rudius yang suka dia ceritain kepadanya. Sylvia di sini yakin kalau Rudius tuh bakal memihak pada Ariel. Saat itu juga, Ariel tuh ngizinin Fit untuk ngungkapin nama aslinya di depan Rudius. Di sini Sylvia tuh agak gak setuju dengan keputusannya Ariel. Ariel di sini tetap ngotot kalau Fit tuh boleh untuk ngungkapin identitasnya hanya kepada Rudius.
Ariel pun buat rencana supaya Rudius tuh bisa datang ke akademi. Berkat bantuan wakil kepala sekolah juga, Rudius pun akhirnya masuk ke akademi. Ketika masuk akademi, Fit tuh senang karena kedatangan Rudius. Di tengah kebahagiaannya, Fit penasaran tentang elf yang bersama Rudius. Singkatnya, Fit menguji ujian masuk Rudius. Di sini, Fit tuh sebenarnya mau ngungkapin langsung identitasnya, tapi dia tuh terlalu takut. Singkatnya, Rudius pun akhirnya masuk akademi. Sebulan kemudian, hati Fit selalu berdebar-debar ketika melihat Rudius. Fit tuh selalu pengen ngobrol sama Rudius. Ketika di perpustakaan, Fit di sini menyapa Rudius dan akhirnya mereka tuh bisa ngobrol lama. Rudius ngasih tahu tujuannya, dia mau menyelidiki peristiwa teleportasi Vitoa. Dari sana mereka berdua mulai jadi dekat. Di malam hari, Fit tuh mencuci celana dalam. Ketika menjemurnya, dia tuh melihat di bawah tuh ada anak laki-laki. Dan saat itu Fit kaget karena ternyata anak itu adalah Rudius. Celana dalam yang dipegang Fitz akhirnya terbang ke arah muka Rudius. Rudius tentunya dengan sigap, dia tuh langsung ngambil celana dalam tersebut. Rudius pun dituduh sebagai pencuri celana dalam. Fit tentunya langsung bergegas untuk membubarkan orang-orang yang telah menuduh Rudius. Para gadis pun menyerahkan semuanya kepada Fitz. Rudius saat itu sangat berterima kasih kepada Fitz. Di sini sebenarnya Fit tuh mau ngungkapin identitasnya, tapi lagi-lagi dia tuh nggak berani. Singkatnya saat ini, Sylvia tuh senang karena dia tuh udah tidur bersama Rudius. Sylvia saat ini melihat Rudius tuh tertidur di sampingnya. Oke, sekarang ada kisah dari Eris, tepatnya 2 tahun lalu dari timeline Rudius. Eris dan Ghislaine, mereka tuh saat ini menemui Dewa Pedang. Dewa Pedang ini punya pelatihan yang melatih beberapa orang. Eris saat ini menghadap Dewa Pedang tanpa penghormatan, jadi Eris tuh nggak berlutut. Orang-orang Dewa Pedang tuh tentunya sangat kesal dengan sikap Eris yang sekarang. Dewa Pedang yang bernama Galvarion, dia tuh menyuruh semua orang untuk gak berisik. Gal di sini tersenyum. Gal di sini langsung ke poinnya. Gal tahu kalau Eris tuh mau membunuh seseorang. Eris bilang kalau dia tuh mau membunuh Dewa Naga, lebih tepatnya mau bunuh Ørsted. Gal di sini tertawa sangat keras. Setelah tertawa, Gal pun menjadi serius. Gal di sini mau melihat keseriusan dari Eris. Gal menyuruh Gino yang merupakan salah satu muridnya untuk bertarung melawan Eris. Gino dan Eris pun bertarung, tentunya mereka tuh pakai pedang kayu. Eris dengan mudah ngalahin Gino dan membuat Gino jadi pingsan. Semua orang di perguruan Dewa Pedang, semuanya tuh kaget karena Gino dikalahkan dengan mudah. Orang-orang di sini protes karena ternyata Eris menyerang Gino yang lagi bersiap. Jadi istilahnya itu adalah serangan dadakan. Walaupun gitu, Gal di sini bilang kalau dia tuh nggak masalah dengan hal itu. Gal pun di sini menyuruh Nina untuk ngalahin Eris. Nina di sini penuh amarah. Ketika dimulai, Nina tuh langsung hancurin pedang kayu milik Eris. Nina tuh sangat yakin dengan kemenangan miliknya. Di saat dia yakin dengan kemenangan, tiba-tiba Eris menghantamkan tinjunya kepada wajah Nina. Eris juga langsung menendang Nina sampai terjatuh. Setelah itu Nina dikunci sama kaki Eris. Semua orang di perguruan pedang, mereka tuh lagi-lagi protes sama tindakan Eris yang bisa dibilang adalah tindakan pengecut. Harusnya mereka tuh adu pedang, tapi Eris di sini malah pakai pukulan. Gal di sini langsung turun tangan dalam menghadapi Eris. Gal di sini melihat kalau pedang Eris sangat bagus. Eris bilang kalau pedangnya tuh dikasih sama Razmigurd. Pertarungan pun dimulai. Dengan cepat Dewa Pedang tuh ngelakuin tebasan sehingga membuat Eris terpental nabrak pintu sampai keluar. Orang-orang di perguruan menganggap kalau Eris tuh bakal mati terkena serangan tersebut. Tapi ternyata di sini Eris tuh masih hidup walaupun dia terluka cukup parah. Gal di sini nyuruh Ghislaine untuk segera nyembuhin Eris. Gal bilang kalau dia tuh bakal melatih Eris. Beberapa orang di sini protes sama keputusan dari Gal, tapi Gal tetap bilang kalau dia tuh bakal jadiin Eris sebagai muridnya. Singkatnya Eris sudah berlatih selama 2 tahun. Eris di sini tuh nggak dekat dengan orang-orang yang ada di perguruan. Beberapa orang di perguruan tuh sangat membenci Eris. Saat ini Nina dan yang lainnya tuh mereka tuh lagi ngobrolin tentang cowok. Mereka tuh penasaran gimana rasanya tidur sama cowok. Gak lama datanglah Eris. Nina di sini yakin kalau Eris masih perawan. Eris bilang kalau dia tuh udah gak perawan.
Aries pun ceritain tentang kisah petualangannya bersama Rudeus. Nina di sini menganggap kalau cerita Rudeus itu adalah cerita yang bohong. Mustahil Dewa Naga tuh bisa dilukai sama anak-anak. Aries bilang kalau dia tuh nggak bohong. Rudeus sangat kuat dan Aries tuh ngerasa kalau dia tuh masih belum cocok di samping Rudeus. Aries tuh masih sangat lemah dan dia bertekad untuk jadi kuat. Tujuannya supaya dia tuh bisa berdiri di samping Rudeus. Sejak Aries cerita tentang Rudeus, Nina pun menyelidiki Rudeus dan dia tuh kagum sama prestasi-prestasinya Rudeus. Nina pun mutusin untuk pergi ke kerajaan Ranoa. Singkatnya Nina melihat Rudeus. Nina ini selalu menganggap penyihir lebih rendah daripada pendekar pedang. Makanya dia tuh sekarang mau ngalahin Rudeus. Dia mau buktiin kalau penyihir tuh lebih lemah daripada pendekar pedang. Tapi sebelum Nina menantang Rudeus ini ditantang sama para Beastmen. Jadi kejadiannya tuh ketika musim kawin para Beastmen. Nina di sini kaget karena Rudeus tuh ngalahin satu Beastman dengan sangat cepat. Nina juga melihat bahwa para Beastmen tuh ngantri mau ngalahin Rudeus. Gak lama datang satu iblis yang juga mau menantang Rudeus. Para Beastmen di sini menyuruh iblis itu untuk mengantri. Tapi iblis itu nggak peduli dan menghajar semuanya. Iblis itu ternyata adalah Badigadi. Singkatnya, Nina lihat kalau Rudeus tuh bisa ngalahin Badigadi. Melihat kekuatan Rudeus, Nina saat itu seketika terdiam. Dan dia tuh mutusin untuk pulang ke perguruan Dewa Pedang. Sejak saat itu juga, Nina tuh berlatih lebih keras. Nina saat ini menganggap kalau Aries sebagai rivalnya. Oh ya, ketika dengar ada Raja Iblis, Gal tuh sebenarnya mau turun tangan. Tapi setelah diceritain sama Nina, Gal tuh jadi kecewa karena masalah Raja Iblis udah selesai. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.